Pertama memulai usaha peternakan berapa ekor? Pertama waktu saya beli kambing itu cuma 2 ekor mas. 2 ekor? Satu pasang mas. Masya Allah. Pasang mas. Karena saya tekuni mas. Jadi ya jadi seperti inilah mas akhirnya beberapa tahun yang guys. lalu. Ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys. Kali ini saya berada di Lampung Tengah ya guys. Saya akan review sebuah kandang sistem peternakan, entah itu penggemukan atau breeding. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan sang owner, sang pemilik atau sang peternak. Kita akan minta berbagi ilmu beliau untuk berbagi ilmu tentang peternaknya buat teman-teman semua. Lalu agar channel ini berkembang, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share. Tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa selalu update video terbaru dari channelnya Indra Palupi. Di peternakan ini sendiri guys, lebih ke breeding atau fattening. Nanti saya akan ngobrol-ngobrol dengan sang owner. Di peternakan ini sudah terbentuk sebuah farm, yaitu Sari Arjuno Etawa Farm Sumber Fajar, Lampung Tengah guys. Jadi ini peternakan kambing miliknya Bapak siapa, nanti lebih lengkapnya nanti agar diperjelas oleh beliau sendiri. Oke guys, kita ngobrol-ngobrol dengan sang owner, sang pemilik. Sistemnya seperti apa? Dan ini kandangnya besar sekali, luar biasa guys. Oh, ini breeding sepertinya guys. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Baik. Saya izin review untuk peternak jenengan ini Pak. Iya pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah mas, sehat. Ini sebelum teman-teman nonton, sebelum saya tanya jenengan, saya mohon izin, ini dengan Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Sarino. Bapak Sarino. Alamat saya di SP1 Sumber Fajar. Sumber Fajar. Iya. Lampung Tengah ya Pak? Lampung Tengah mas. Lampung Tengah. Nah Pak, jenengan ini sendiri ini bergerak di peternak ini breeding atau fattening? Penggemukan atau pengembang biakan? Oh, kalau sekarang ini penggemukan breeding mas. Breeding. Breeding. Untuk jenis apa nih Pak? Ini yang di sini kandangnya. Yang di sini Jawa Randu mas. Jawa Randu ya? Iya. Ini guys, Jawa Randu. Rambon. Nah, kalau di Lampung Timur disebutnya Rambon. Iya mas. Rambon. Pak, jenengan ini dengan sistem breeding ini pakannya hanya begini atau ada penambahan yang lain? Kalau soal pakannya ada tambahan lainnya mas. Gitu. Iya. Di antaranya? Onggok mas. Onggok. Onggok ya. Ada katul. Katul. Katul ya. Ada juga itu mah konsentrат, saya kasih sentrat Santori itu mas. Oh Santori. Ya, iya. Bagus tuh Pak. Ya, Oke. Nah ini guys, jadi seperti ini ya. Teman-teman silahkan contoh di peternakan Sari Arjuno Etawa Farm sendiri itu sebenarnya berbagai macam jenis kambing. Nah di edisi ini kita bahas tentang breedingnya dulu ya Pak. Iya mas. Pak, kenapa kok jenengan lebih memilih usaha di peternakan kambing? Kenapa nggak sapi? Kenapa nggak ayam gitu? Oh, begini mas, kalau kambing itu kan menurut saya itu sangat mudah untuk memenuhi kebutuhan mas. Ya, misalnya kalau anak sekolah mau minta bayaran itu sangat mudah, bisa menjual 1 ekor saja, bisa untuk memenuhi anak sekolah mas. Gitu, untuk kebutuhannya Pak ya, untuk keperluannya ya. Iya. Ini guys. Jadi kalau boleh saya simpulkan, artinya kalau peternakan kambing sendiri ini kalau ada kebutuhan kecil bisa dipanen Pak ya. Iya, bisa dijual lah katakan. Iya. Gitu. Seperti itulah mas. Iya ya. Nah, kalau sapi itu misalnya kalau mau jual itu harus satu mas, terlalu banyak, biasanya butuhnya hanya sedikit. Kebutuhan sedikit. Yang sedikit itu kalau jual sapi kan kebanyakan mas misalnya. Kalau kambing itu sangat mudah lah mas. Iya. Memenuhi kebutuhan sedikit-sedikit.
untuk kebutuhan setiap hari. Keren guys, ini keren ini. Ini prinsip yang beliau pakai ini sangat setuju saya guys. Jadi teman-teman bisa ikuti sistem ini karena apa? Dengan breeding ini tidak akan memutus mata rantai peternakan karena di sini akan selalu ada anak-anak seperti ini. Dan kenapa Pak jenengan di kandang ini khususnya kok breeding atau enggak penggemukan gitu? Iya Mas, memang kalau dulu pernah penggemukan Mas. Oh jenengan dulu pernah Iya, penggemukan? Dulu penggemukan. Iya. Ya ini saya ke breeding ya untuk mudah-mudahan lah untuk wilayah Sumber Banjar ini bisa ikut seperti saya. Nah, amin. Enggak cuma untuk penggemukan saja, jadi nggak kehabisan bibitan nantinya Mas. Nah ini, iya betul, tepat sekali. Ya, jadi kalau wilayah sini kan biasanya itu yang banyak memang pengemukan untuk Iya. tahun-tahun kemarin. Iya. Nah ini mudah-mudahan lah kawan-kawan bisa mengikuti seperti saya. Iya. Ganti ke ini. breeding, Lalu Mas. Pak, Sari Arjuna Etawa Farm sendiri berdiri sudah berapa tahun Pak? Kalau Sari Arjuna ini sudah berdiri cukup lama Mas. Sudah lama ya? Iya Mas. Heeh. Tapi kalau dulu kan waktu berapa tahun yang lalu saya masih itu Mas penggemukan. Mm-mm. Jadi ya dan sekarang ini ya inilah breeding Mas. Breeding ya. Iya. Dan ini setuju dengan breeding ini. Iya. Karena breeding ini sangat mudah dan nggak memutuskan mata rantai bibitan Pak ya. Iya Mas, itulah Mas. Keren ini. Iya. Pak, jenengan ini yang sekarang ada di kandang breeding ini ada berapa ekor Pak? Indukan? Kalau induknya sekitar 30-an lah Mas. 30 ya? Iya. Dan untuk 30 sendiri itu kalau per siklus per putaran bisa beranak berapa ekor per siklusnya? Kalau yang beranak itu kan mungkin 2-3 bulan itu sudah pasti ada yang beranak. Ada yang beranak ya? Iya. Jadi kalau 2 bulan itu minimal ada yang beranak itu 3 sampai 3. 4 Mas. Iya. Iya. 3 atau 4? Iya. Itu juga sudah ada yang hamil Mas itu Mas. Yang hamil tua mungkin 2 minggu lagi sudah melahirkan itu. Coba kita lihat Pak. Mari kita lihat. Ini yang ini Mas. Mana? Ini guys. Ya ini. Jadi begini teman-teman, kalau breeding dengan sistem dengan jumlah yang skala besar 30 ke atas, maka setiap bulan atau 2 bulan 3 bulan sekali pasti ada yang beranak. Nah, ini istimewanya breeding. Gitu, guys. Untuk breeding sendiri Pak, pakannya seperti ini tanpa dicacah ini. Kalau musim kemarau Heeh. itu nggak pernah dicacah Mas. Nggak pernah dicacah. Karena jemur saja kan sudah kering. Ya. Untuk menghindari keracunan lah Mas kalau kering itu. Mm-mm. Kalau musim hujan saya cacah. Cacah. Saya silase minimal ya 1 minggu Mas. Oh gitu. Jadi untuk pakan Sudah aman Pak ya? aman lah Mas. Sudah aman. Untuk menghilangkan racun-racun dari daun singkong itu. Jadi intinya dari cacah atau jemur itu sendiri untuk menghilangkan racun yang ada di Daun singkong. daun singkong. Iya Mas. Itu guys. Jadi buat teman-teman khususnya sahabat yang ada di wilayah Pulau Jawa, ini teman-teman pasti heran dengan kami yang berada di Lampung. Karena kami di Lampung ini full dengan seperti ini guys. Daun singkong. Nah, seperti ini. Ini teman-teman di Pulau Jawa pasti kaget, heran kok nggak keracunan. Nah, ilmunya atau sistemnya seperti yang Pak Sarino katakan tadi, dengan dicacah dan dijemur ya Pak. Iya Mas. Keren guys. Nah ini guys. Nah ini kok jantan Pak. Ini jantan Mas. Ini jantan ini maksudnya untuk apa ini? Emang Ini penggemukan atau Pengemuan pacek? ini Mas. Ini pengemuan ini. Oh penggemukan. Iya. Tidak ada yang pacek di sebelah sana itu Mas. Pacek. Itu guys. Pak kalau untuk ngambil penghitungan keuntungan sendiri untuk breeding ini bisa dikatakan kan 6 bulan Iya. atau 5 bulan Iya. untuk beranak. Nah untuk ngambil keuntungan sendiri itu hitungannya seperti apa Pak? Caranya? Kalau breeding itu memang
sangat mudah mas. Mm-mm. Biasanya kalau masih bibitan umur 4 atau 5 bulan itu dijual sangat mudah, cepat Mudah. laku mas. Heeh. Jadi mudah sekali untuk penjualannya. Jualnya. Gitu. Itu guys, jadi sangat mudah. Mulailah peternakan itu dengan breeding. Karena apa? Breeding itu tidak butuh skill, tidak butuh ilmu terlalu tinggi. Karena di breeding ini sendiri bisa dimulai dari 2 atau 4, 5 ekor. Nggak perlu skala besar dulu, pelajari dulu Pak ya, Iya mas. berternak itu. Iya mas. Nggak harus sekali banyak mas, karena ya kalau terlalu banyak itu kan butuh modal mas. Nah, Jadi, mas. tepat. Jadi cukuplah 4-5 ekor dulu, nanti kan dia bisa Berkembang. menjadi banyak, berkembang, beranak begitu mas. Keren guys, ini seperti ini guys. Ini keutamaan breeding ini sangat menjanjikan loh teman-teman. Ini loh, seperti ini. Ini di kandang Sari Arjuna Eta Wafam sendiri teman-teman. Itu masya Allah guys, lihat ini. Nah ini, nah, nggak ada yang kurus loh. Jadi teman-teman bisa ikuti sistem cara ini. Ini loh, ini bener-bener seperti yang kalian lihat. Ini daun singkong full ini, tanpa ada pelakon apa-apa. Pada dimakan semua, perhatikan itu kan, seperti itu. Artinya mudah sistem ini. Dengan sistem ini sangat mudah. Teman-teman bisa ikuti dengan cara breeding. Kalau teman-teman bisa melakukan breeding dengan benar, berhasil, maka teman-teman boleh berkembang menjadi peternakan sistem penggemukan Pak ya. Iya mas. Karena penggemukan beda Pak ya. Beda mas. Untuk Sistemnya? memberi makan juga lebih ringan sebenarnya kalau yang laki-laki itu mas. Jadi kita udah kenyang mas. Gitu. Iya, lebih Oke, mudah guys. sebenarnya kalau yang penggemukan. Kalau breeding juga ini lebih mudah, makanya Ini dulu. Jenengan ini dulu pertama memulai usaha peternakan berapa ekor? pertama waktu saya beli kambing itu cuma 2 ekor mas. 2 ekor? Satu pasang mas. Satu pasang. Masya Allah. Pasang mas. Karena saya tekuni mas. Jadi ya jadi seperti inilah mas akhirnya beberapa tahun Keren yang guys. lalu. Ini bisa menginspirasi. Beliau ini seorang pekerja keras. Ciri-ciri seorang pekerja keras itu dia akan menekuni segala sesuatu yang dia inginkan dan hasilnya akan seperti ini. Seperti yang teman-teman lihat. Perhatikan. Di edisi ini saya bahas breeding dengan Bapak Sarino dan tidak akan mengupas yang lain. Nah, perkara yang lain kita buatkan video sendiri untuk PE, untuk pengemukan, nanti kita buat yang kedua. Pak, lalu Pak ini Pak, Iya mas. jenengan dengan sistem peternakan ini adakah keuntungan yang jenengan anggap wah istimewa gitu? Ada mas. Ada ya? Iya ada mas. Di antaranya? Sangat. Setiap tahun itu mas, Ya. kalau waktu bisa jual anak-anaknya itu mas, ya lumayan lah mas. Saat panen Pak ya? Iya mas. Keren. Jadi kalau musimnya dipanen itu, yang cempe-cempenya itu yang umur 4-5 bulan itu kan dijual kalau sistem breeding ini, karena ya kalau diingun terus mas nggak tempatnya itu nggak cukup mas. Iya mas. Jadi Nggak harus cukup. dijual mas. Iya. Ya, itu lumayan mas hasilnya itu mas. Lumayan ya? Lumayan mas. Menurut jenengan ini di peternakan ini hanya cukup buat makan atau hanya kebutuhan yang lain Pak? Iya, alhamdulillah lah mas, ini bisa untuk memenuhi kebutuhan lainnya mas. Lainnya? Iya, untuk ini membiayai anak sekolah, Oh iya iya. SMA, SMA. sampai perguruan tinggi mas sekarang ini mas. Ada sampai perguruan tinggi? Iya mas. Dari sini Pak? Iya mas. Dari Peternakan ini? Iya. Keren guys. Sari Arjuna Eta Wafam sudah mampu menyekolahkan ke perguruan tinggi dengan sistem peternakannya. Ini yang baru Iya, perlu Mas. dicontoh teman-teman Pak. Iya. Kadang kan teman-teman yang lain peternak ini baru dipandang sebelah mata Pak. Iya. Iya kan? Iya. Diremehkan gitu loh. Ya ternyata tidak mas. Tidak ya. Nah, ini merinding saya Pak. Ternyata dengan sistem peternakan ini mampu mengangkat pendidikan anak Pak ya. Iya mas. Alhamdulillah anak saya sudah selesai sampai perguruan tinggi mas. Oh Mas Tias itu ya? Iya mas. Sekarang ini untuk menambah ke S2 ini mas. Di S2? Iya mas ini. Wah, Alhamdulillah. keren guys. Jadi Mas Tias ini lagi program S2. Iya mas. Dan biayanya loh Pak Sarino ini cuman dari sini. Alhamdulillah mas. Keren.
Tuh guys, inspirasi sekali. Contoh sosok beliau ini. Teman-teman jangan jadi Pak Sarino, tapi jadilah cara hidup, cara usaha peternaknya Pak Sarino. Maka teman-teman akan menemukan keistimewaan. Ini guys, nah perhatikan ini. Nih, ini kalau dijual ini udah 2,5 juta, 3 juta guys. Gitu. Seperti ini. Pak, ini yang jantan-jantan ini anaknya sendiri Pak ya? Kalau yang ini, iya mas, yang ini mas. Anaknya ya? Iya, hasil karya sendiri ya? Iya mas, yang ini. Bukan dari beli bukan ya? Bukan, mas. Keren guys. Itu sengaja untuk pacek mas. Pacek. Jenengan selain beternak, ada kegiatan lain Pak? Kalau selain ternak itu ya tani lah mas. Tani ya? Tani mas. Tani sawah mas. Gitu Jadi kan. sambil sawah nanti habis ngasih pakan kambing-kambingnya. Ya, Sawah. gitu. Pak, ini apa nih Pak? Ini kotoran kambing ini mas. Kohe ya? Iya, sindel ini mas. Kohe, serintil. Sindel Ini disebut serintil, kohe, kotoran hewan. Bisa juga kalau yang teman-teman ada yang berani menjual atau mau menjual bisa dijual. Kalau teman-teman yang nggak mau menjual bisa dijadikan pupuk pertanian Pak ya. Iya mas. Jadi artinya di dunia peternakan sendiri keuntungannya nggak hanya jual apa namanya hasil Cempenya mas. Cempe, Pak, ya? Iya nggak hanya jual cempe mas. Kalau mau ini juga Pak laku mas dijual ini mas. di sini berapa? Kalau 10. mau dijual 15.000 mas ini mas. Di sini 15.000. Iya 15.000 mas tinggal ngambil. Tapi untuk saat ini tidak dijual mas. Teman-teman, Dibawa ke 15.000. Wah, ini udah. Wah, ini udah 1,5 juta. Ini, wah luar biasa ini, teman-teman. Inilah istimewanya seorang peternak. Karena kita hidupnya di desa, maka peternakan adalah pekerjaan yang saling menguntungkan ya Pak? Iya mas, sangat menguntungkan sebagai saya mas. Oke guys, bantu subscribe, like, comment, and share. Tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa selalu dapat video terbaru dari saya saat saya upload video. Yes, jadi Pak Sarino ini basicnya adalah petani. Nah, petani, tapi dari sisi lain beliau adalah seorang peternak besar. Di sana ada ETA PE, Pranak Netawa. Di sana ada breeding PE. Di sini kita ada breeding Rambon atau Jawa Randu. Nah, di sini guys. Nanti kita kupas tuntas. Oke guys, itu ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Lalu Pak, untuk pakan sendiri jangan di sini kesulitan tidak Pak? Kalau soal pakan itu tidak kesulitan mas. Iya. Emang sini melimpah Pak ya? Iya, ini pakannya kan di sini banyak daun singkong mas. Daun singkong. Itu beli nggak Pak? Kalau daun singkong nggak pernah beli mas. Nggak pernah beli? Nggak pernah beli. Iya. Kalau musim kemarau lah kadang telat mas daun singkongnya. Jadi antisipasi untuk ketelatan itu menggunakan apa Pak? Kalau ketelatan menggunakan gamblong itu mas. Gamblong. Iya. Onggok tadi Pak ya? Onggok tadi mas. Onggok limbah Iya, singkong itu? Iya mas. Itu yang diperbanyak onggoknya itu mas kalau pakannya telat. Gitu. Itu pun nggak jadi masalah makan gamblong juga itu mas. Untuk Karena breeding gimana Pak? kalau breeding itu nggak apa-apa mas. Nggak pengaruh? Nggak pengaruh. Nggak, maksudnya nggak pengaruh di kandungan? Nggak pernah. Karena belum pernah ada kejadian yang Mengkhawatirkan lah, yang merugikan. Itu belum pernah. Nah, guys, itu ya guys ya. Jadi di kandang Sari Arjuna Etawa Farm sendiri guys, ini sang owner sangat cerdik, sangat cerdas, kreatif, ya, sangat kreatif sekali. Karena apa? Musim kemarau tidak merasa kemarau, musim penghujan melimpah pakan. Jadi seorang peternak itu harus pandai memanfaatkan situasi dan lingkungan di sekitarnya. Kalau untuk di sini sendiri Pak, untuk penjualan bagaimana? Mudah atau sulit? Kalau penjualan itu sangat mudah mas. Karena di gitu. sini banyak belantik kambing itu mas. Yang datang ke kita Iya, ya? ke sini biasanya berapa bulan sekali ada yang nengok ke sini mau jual apa enggak. Oh gitu, gitu. Mas. Iya. Artinya penjualan aman-aman saja lah, Iya, nggak sulit. Itu guys. Oke teman-teman. Jadi pembicaraan saya dengan beliau, sang owner yang perlu dicontoh, saya akhiri sampai di sini. Kita akan ngobrol-ngobrol di bidang yang lain.
saya khusus akan review kandang ini. Habisnya berapa saya akan buatkan videonya buat kalian, buat jenengan, buat sampean agar teman-teman semua bisa tahu hitung-hitungannya cara bikin kandang yang baik buat breeding dan fattening. Jadi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Pak, makasih Pak ya atas bincang-bincangnya. Mas. Nanti kita akan buatin video yang lain ya. Iya Mas. Permisi Pak. Iya Mas. Iya.